Poco F5 udah resmi diluncurkan dengan harga yang lebih murah dibandingkan Poco F4 saat pertama kali diluncurkan. Padahal kan katanya skor Antutunya tuh hampir nyentuh sejuta, kapasitas baterainya lebih besar, dan sampai kualitas warna layar yang meningkat. Tapi kok bisa sih harganya tuh di range 5 jutaan dan bahkan ya tadi lebih murah dibandingkan Poco F4 dulu? Apakah ada hal yang diturunin gitu? Lalu apakah juga fitur di dalamnya tuh gimmick doang karena kan secara ini tuh pakai MIUI. Oke. Di sini Fadi langsung aja kita review si Poco F5. Yang pertama kita bahas masalah fisiknya dulu. Untuk secara look, yang dimana itu subjektif banget, saya lebih suka Poco F4 sih. Karena kalau Poco F4 tuh bisa ngasih kesan yang tegas. Nah kalau di sini Poco F5 tuh nggak ngasih kesan yang wah gitu. Biasa aja, kecuali sektor warna putih yang ada kesan kayak es gitu, dan bagian ring kamera yang dikasih sentuhan garis-garis kecil yang cukup manis. Selain dua hal itu saya kurang suka, termasuk finishingnya tuh glossy banget sih. Jadi gampang banget ninggalin sidik jari. Karena glossy gini tuh nambahin kesan murah banget. Termasuk masalah feel gripnya. Yap, di situ masih ngerasa murah ya dibandingkan Poco F4 yang kerasa tegas. Si Poco F5 tuh kerasa banget ya si plastiknya. Ngingetin saya kayak feel dulu Pocophone F1 sih. Bedanya ini glossy gitu sekarang. Tapi untungnya ergonominya tuh cukup nyaman karena walaupun framenya tuh flat, bagian belakang tepatnya di sisi kiri dan kanan tuh melengkung. Nyamannya juga di sini karena Poco tetap pertahanin ya sistem getar X-axis linear yang oke banget ya. Nggak murahan. Selain itu juga untungnya Poco tetap pertahanin jack 3,5 mm, sensor inframerah buat remote, sensor sidik jari yang cepat pembacaannya. Kalau misalkan kalian gak suka ada face unlock ya. Dan gak lupa ada rating IP53 yang berarti ini ponsel tahan cipratan air dan debu di kondisi tertentu. Jadi kan secara kertas tuh si Poco F5 bobotnya lebih ringan ya dibandingkan Poco F4. Walaupun kapasitas baterai tuh lebih besar di Poco F5. Hal ini tuh salah satunya ya karena tadi ya si materialnya tuh lebih kurang solid sih dibandingkan Poco F4. Jadi diturunin gitu. Nah, hal yang menurun juga adalah di sektor layar ya, ada aspek yang menurun. Yaitu di touch samplingnya dari 360Hz menjadi 240Hz ya. Jadi buat kalian pengguna Poco F4, tenang aja di situ tuh lebih sensitif ya dibandingkan di Poco F5 ini. Ini tuh kerasa banget ya, khususnya kalau misalkan kalian tuh doyan main game. Dan walaupun saya tuh orangnya yang gak suka main game banget di ponsel ya, tetap kerasa sih si sensitivitas layarnya ini. Dari 360Hz menjadi 240Hz tuh cukup kerasa. Kalau misalkan penggunaan keseharian sih emang gak ada masalah ya, tapi sekali lagi kalau game baru kerasa. Kerasanya tuh kayak dari refresh rate 60Hz ke 90Hz lah. Nggak begitu jauh tapi tetap kerasa kan sama mata. Nah tapi di sini Poco F5 tuh punya racikan layar yang lebih general, menurunkan touch sampling tapi memiliki kualitas warna yang enak banget dilihat. Nggak salah Poco bilang ini layar Poco terbaik yang pernah mereka pakai. Selain punya DCI-P3 100%, juga warnanya tuh nyampe 68 miliar warna. Dimana rata-rata ponsel tuh cuma 1 miliar aja dan itu cukup kelihatan kok. Enak dipakai keseharian apalagi dipakai nonton. Dipakai nontonnya pun tambah asik karena udah dukung Dolby Vision. Dan ini tuh nggak gimmick ya, karena saya bisa muter konten Dolby Vision di Netflix. Nggak kayak ponsel-ponsel lain yang dikasih menye-menye HDR10, tapi nggak bisa muter konten HDR di Netflix. Nontonnya juga tambah dimanjain dengan speaker stereo yang cukup nyaman didengarnya. Bass dan treble tuh nggak balapan, bukan yang terbaik memang, tapi nggak buruk ya. Nggak sespesial warna layarnya lah. Oh iya, dan gak lupa ya, di sini tuh kelihatan lebih cantik sih, karena dagunya tuh cukup tipis. Nggak seimbang ya tiap sisinya, tapi mengingat harganya, si bezelnya tuh cukup menyenangkan sih dilihatnya. So overall walaupun ada penurunan di segi touch sampling, hal yang ditambahkan tuh cukup memuaskan. Oke, yang ketiga tuh masalah fitur. Nah, untungnya masalah fitur tuh nggak ngerasa kurang gitu, tetap lengkap. Sektor hardware tentu ada modem 5G, Wi-Fi 6 yang kenceng dan cukup stabil, Bluetooth 5.3 terbaru yang irit daya, dan NFC. Sektor software yang berbasis Android 13 berbalut MIUI 14-nya juga cukup lengkap ya. Mulai dari battery manager, fitur utilitas yang lengkap buat atur storage, cache, antivirus, dan lainnya. Dual apps-nya juga bisa nge-cloning aplikasi yang nggak cuman sosmed doang ya. Lalu ada lock apps yang buat ngunci aplikasi, beauty call yang gimmick karena cuma support WeChat aja, memory extension yang nggak begitu pengaruh, berbagai gestur di layar dan tombol yang bisa di custom, dan tentu ada second space yang bikin workspace kedua ya, buat misalnya antara pribadi dan kerjaan lainnya. Nah, buat custom penampilannya juga seperti biasa ya, oke, ada pilihan buat ngatur tema kayak font, wallpaper, icon, dan lainnya.
bisa ngubah tombol navigasi, ngubah control center, ngubah penampilan recent apps. Selanjutnya ada dark mode yang bisa di custom tiap aplikasinya, dan always on display yang sayangnya cuman bisa nyala 10 detik aja. Gak kayak Poco F4 sih, always on display itu bisa nyala terus atau dijadwal. Di sini tuh enggak. Saya rasa diginiin tuh karena ada seri F dan si F Pro-nya sih. Jadi ya, seri F yang biasa tuh diturunin gitu. Nah, tapi untuk pengalaman dan performa pemakaiannya tuh kayak seri F sebelumnya gitu. Cukup menyenangkan walaupun di situ pakai Snapdragon kepala 7 ya, bukan kepala 8. Lebih tepatnya Snapdragon 7 Plus Gen 2. Yap, ini tuh emang benar-benar chipset Snapdragon seri 7 terbaik yang pernah ada. Pemakaian keseharian tuh sangat menyenangkan, setiap fitur yang ada tuh bisa dieksekusi dengan baik. Dan lebih oke ya dilihatnya secara UI karena tampilan tuh lebih bold ya dibandingkan MIUI 13. Kecuali beberapa hal, katakanlah fitur yang digembar-gemorin sama Xiaomi yang katanya MIUI 14 tuh bisa ngapus berbagai sistem aplikasi dengan leluasa. Tapi nyatanya tuh enggak ya, alhasil aplikasi SMS pun ada 2, ganggu banget sih, bikin risih. Karena murah juga tentu masih ada iklan, namun gak begitu ganggu sih karena cuman ada di beberapa aplikasi bawaan dan itu pun bisa dimatiin. Dan gak tahu kenapa ini di fitur baterainya tuh kita gak bisa lihat screen on time-nya tuh berapa. Padahal di ponsel Xiaomi lain dengan versi Android dan MIUI yang sama tuh bisa. Jadi konsistensi MIUI secara keseluruhan gak cuman Poco F5 aja, ini tuh belum merata sih. Tapi selebihnya tuh cukup solid ya, spek yang ada tuh nggak gimmick. Selain masalah Dolby Vision yang tadi bisa dinikmati, masalah sistem pendingin yang ada juga bisa bekerja dengan baik. Saya nggak ngerasain overheat sih selama pemakaian biasa ataupun intens buka berbagai aplikasi. Namun, begitu saya coba main PUBG dengan settingan 90 fps, itu cukup kerasa naik suhunya. Saya coba main PUBG ya selama 45 menit, suhu tuh kerasa tinggi ya di sekitar kamera. Namun ternyata performanya tuh stabil ya, yang artinya bukan si ponsel tuh struggle buat ngehandle PUBG, tapi karakteristik chipsetnya ya emang gini. Yap, bisa dikatakan ya urusan manajemen suhu tuh mudah naik ya, di atas Snapdragon 778G lah, tapi masih di bawah Snapdragon 8 Gen 1. Nah, kenapa saya bawa-bawa Snapdragon 8 Gen 1 ya? Karena seperti yang dibahas di video preview sebelumnya, arsitekturnya tuh mirip Snapdragon 8 Gen 1. Dan karena ada penurunan clock speed dan hal lainnya, membuat si suhunya tuh nggak sepanas Snapdragon 8 Gen 1. Jadi ya, good job. Oh ya, dan by the way, tadi kan si PUBG tuh bisa 90 fps ya. Ini tuh bagus, mengingatkan itu baru versi awal gitu. Tapi udah ada settingan grafis yang cukup maksimal. Karena kan gak dikit ya ponsel di luar sana yang dikasih embel-embel chipset yang pertama gitu, baru. Namun pas coba suatu game si grafisnya tuh belum keluar gitu. Ada settingan yang gak maksimal. Nah, di sini tuh udah. Yang mengartikan Xiaomi tuh serius ya ngegarap si spesifikasinya. Nggak cuman spek kenceng doang, tapi cukup sinkron dengan baik ya. Salah satunya dengan PUBG ini. Udah ada 90 fps-nya. Stabil ya selama 45 menit walaupun terasa panas. Yang cuman bikin kangen sama Poco F4 ya tadi sih, masalah sensitivitas layarnya ya, nggak serenyah si F4. Lalu surprisingly ya, main Genshin Impact grafis high 60 fps selama 45 menit lebih adem ya dibandingkan PUBG. Mungkin sih emang karena server di PUBG lebih rame ya, dan karena di PUBG kan 90 fps. Nah, tapi main Genshin aman kok di sekitaran 60 fps. Frame dropnya sesekali paling di sekitaran 40 fps aja. Nyaman lah pokoknya untuk main game ini. Main PUBG turun 15% dan main Genshin Impact turun 14%, yang dimana secara overall baterainya tuh memang memuaskan. Saya nggak bisa bilang berapa pastinya ya screen on time-nya, karena kan tadi ya, MIUI-nya tuh ada bugs yang nggak bisa nampilin screen on time tuh berapa. Ada di Digital Wellbeing dari Google, tapi sayangnya nggak akurat ya. Yang pasti seharian dari pagi sampai malam tuh aman banget lah, tenang. Ngecasnya pun cepat dengan daya 67 watt. Butuh waktu 45 menit aja ngisi 11 ke 97%. So, buat urusan experience yang berbalut MIUI ini jangan ragu. Sekarang MIUI dari Xiaomi tuh kunjung membaik perlahan kok. Selain rasa experience yang baik yang tadi saya ceritain, yang bisa kelihatan tuh ya tadi, si optimasi dengan pihak aplikasi tuh sangat baik ya. Salah satunya PUBG udah ada 90 fps di versi awal MIUI-nya. Dan Netflix pun ada Dolby Vision-nya. Yang sekali lagi nih saya bilang gak bosan-bosannya mengartikan speknya tuh nggak cuma gimmick. Dan terakhir ya, yang buat saya seneng adalah upload konten di sosial media tuh bagus. Iya, yang saya pikir yang oke di-upload ke sosmed itu cuman Xiaomi 12 Lite dan Redmi Note 12 Pro 5G, karena kedua ponsel tersebut tuh kan nyasar segmen kamera ya. Tapi ternyata di sini juga bagus. Bagusnya tuh dengan konteks kalau upload di TikTok dia punya pilihan upload kualitas tinggi, termasuk kalau update di Instagram Reels. Dan kalian bisa cek sendiri juga ya, lagi-lagi di ponsel 4-5 jutaan tuh ada ponsel yang nggak punya pilihan atau settingan tersebut. Apalagi buat ponsel-ponsel yang
nyasar price to performance. Dan juga upload story Instagram tuh bisa 1080p ya. Sesekali emang jadi 720p sih kalau video lebih dari 10 detik. Tapi cukup solid mengingat ponsel itu nggak nyasar kamera banget. Jadi sekali lagi spesifikasi yang ada di ponsel itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Nggak cuma prosesor bagus atau nggak cuma resolusi kamera 64 megapiksel. Nah, si sensor utamanya tuh memang dari OmniVision ya, sebuah lensa yang nggak wah-wah banget dibandingkan Samsung atau Sony. Tapi di sini saya suka loh. Ingat ya, suka. Suka dan bagus tuh beda. Pengambilan gambar tuh snappy banget, perpindahan fokus yang baik, dan detail yang disajiin tuh apik. Yang saya agak suka seperti biasa ya, kayak ponsel-ponsel murah lainnya gitu, yaitu saturasi warna dimatengin, ditinggiin, kadang terlalu tinggi sih. Termasuk si dynamic range-nya yang nggak begitu ngigit, kadang malah over. Beberapa aspek detailnya juga terkadang dihalusin ya, apalagi kalau ambil objek manusia. Walaupun bisa dikatakan gambarnya tuh kurang oke ya dibandingkan Xiaomi 12 Lite atau Note 12 Pro 5G, saya tetap suka sih, kecuali lensa ultrawide yang seadanya. Semua kondisi bisa dikatakan konsisten ya dalam pengambilan gambar. OIS-nya tuh sangat membantu juga. Dan lensa selfie-nya juga biasa aja sih, nggak wah-wah banget ya. Nggak bosan-bosannya saya bilang urusan selfie, di seri Xiaomi manapun harus ditingkatin banget sih. Masih B aja ya kalau dibandingin dengan kompetitornya. Untuk videonya juga standar ya, gak wah-wah banget, bisa ngambil 4K 30fps. Kalau videonya sering terlihat underexposed di beberapa aspek, hanya saja saya tetap suka perpindahan dan pengambilan fokus yang cepat. Saturasi warna juga gak setinggi fotonya, cenderung agak kusam tapi nggak jelek. Bisa diandalkan walau bukan yang terbaik di harganya. Lalu kalau urusan video depan, lagi-lagi ya standar aja sih kayak fotonya. Dan by the way saya gak tahu kenapa ya, vendor-vendor Cina gak Xiaomi aja, urusan kamera depan tuh banyak yang mentok di 1080p sih. Padahal secara resolusi kamera tuh udah memumpuni ya. Dan by the way kalau kalian pengen lihat hasil upload Instagramnya gimana, kalian bisa follow langsung Instagram kami ya. Oke lah, oke nanti kalian bisa nilai juga gimana masalah suaranya, si mic-nya. Oke. Dan kalau belakang overexpose, tetap overexpose ya. Si langitnya kelihatan terlalu terang. So, Poco F5 itu kuat banget ya di harga kisaran 5 jutaan dan nggak butuh waktu lama juga pastilah. Ada yang jual 4 jutaan. Poco F5 tuh nggak jual spek doang. Spek yang ada tuh cukup bisa dikatakan harmonis ya. Bisa dinikmati dengan baik, nggak cuman chipset kenceng doang. Ya emang ada beberapa hal yang kurang dan gimmick di fiturnya, tapi nggak begitu besar. Kameranya juga memang bukan yang terbaik. Bisa dikatakan kalau kalian ngejar kamera, ini tuh bukan pilihan. Di keluarga Xiaomi masih ada 12 Lite atau Note 12 Pro 5G. Dua ponsel tersebut tuh bagus kalau kalian ngejar banget kamera. Saya pernah buat compare-nya juga ya kalau kalian bingung di antara kedua ponsel tersebut. Tapi untuk ponsel yang ngejar price to performance, kamera yang disajikan tuh lumayan apik. Nggak asal ada gitu, snappy dan bisa diandalkan. Ponsel ini juga layak dibeli kalau kalian tuh nggak mendingin rating ketahanan air yang lebih tinggi kayak IP67. Karena kan udah ada ya ponsel 4 jutaan yang punya rating tersebut. Dan selama saya review, saya tuh coba yang varian 8GB ya. Itu pun rasa cukup sih, gak ngerasa butuh yang 12GB sih. Oke, jadi sekian aja ya review Poco F5 kali ini. Ditunggu aja video berikutnya yang mungkin saya bakal compare dengan Poco X5 Pro. Karena ada beberapa hal yang ternyata di luar dugaan sih. Oke, ditunggu aja video berikutnya. Jangan lupa buat like, share, subscribe, fix me, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil, peace out.